Shalom Alaikum sahabat Katolikku yang terkasih. Kembali lagi di channel Sahabat Katolik. Kali ini kita akan membahas kisah hidup Santo Polikarpus, seorang uskup tua pada abad kedua yang merupakan murid langsung dari Santo Yohanes Penginjil, yaitu satu dari 12 murid Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita lanjut, jangan lupa share dan subscribe channel ini agar kiranya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Santo Polikarpus, yaitu seorang kudus yang dilahirkan antara tahun 69 hingga tahun 80. Ia adalah murid langsung dari Rasul Yohanes, saudara Yakobus, dua bersaudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mungkin kita hanya bisa membayangkan bagaimana rasanya duduk di hadapan para rasul dan mendengar langsung kisah hidup mereka bersama Tuhan Yesus. Bagaimana rasanya berjalan bersama mereka yang telah berjalan bersama Tuhan Yesus, melihatnya dan menyentuhnya. Itulah yang pernah dialami oleh Santo Polikarpus sebagai murid Santo Yohanes Penginjil, tetapi menjadi bagian dari generasi kedua pemimpin gereja, memiliki tantangan yang tidak dapat diajarkan oleh generasi pertama. Dengan kepergian para rasul, ajaran sesat bermunculan dan berpura-pura menjadi ajaran yang benar. Penganiayaan semakin hebat, dan kontroversi muncul tentang bagaimana merayakan liturgi yang aturannya tidak pernah ditetapkan oleh Kristus. Ia dibaptis menjadi seorang Kristen oleh Rasul Yohanes ketika pengikut Kristus masih sangat sedikit jumlahnya. Apa yang telah dipelajari Santo Polikarpus dari Yohanes diajarkan kepada orang lain. Santo Polikarpus menjadi seorang imam dan kemudian diangkat menjadi uskup Smyrna yang sekarang ini berada di wilayah Turki. Ia menjadi uskup Smyrna untuk masa yang cukup lama. Jemaat Kristiani perdana mengenalnya sebagai seorang gembala umat yang kudus serta pemberani. Pada masa itu, umat Kristen mengalami penganiayaan serta pembantaian dalam masa pemerintahan Kaisar Marcus Aurelius karena orang-orang Kristen menolak menyembah kaisar dan dewa-dewa Romawi. Orang-orang Smyrna bersama para prajurit memburu orang-orang Kristen dengan kalimat, "Enyahkan orang-orang Kristen kafir." Banyak sudah orang Kristen ditangkap dan dibunuh di sana. Santo Polikarpus sebagai uskup dan pemimpin umat Kristen di kota itu menjadi target utama dan dikejar-kejar oleh prajurit Smyrna. Meskipun hamba Tuhan ini tidak takut mati dan memilih tetap berdiam di kota, umatnya meminta agar ia terus bersembunyi. Mereka takut kalau ia ditangkap dan dibunuh, maka kematiannya akan mempengaruhi ketegaran gereja dan umat di masa penganiayaan ini. Santo Polikarpus telah meninggalkan kota itu dan bersembunyi di sebuah ladang milik temannya. Bila pasukan mulai menyergap, ia pun melarikan diri ke ladang lain. Namun seseorang jemaat yang murtad kemudian mengkhianati Santo Polikarpus dan melaporkannya kepada penguasa. Ketika orang-orang datang untuk menangkapnya, Santo Polikarpus terlebih dahulu mengundang mereka bersantap bersamanya. Kemudian ia meminta mereka untuk mengizinkannya berdoa sejenak. Ia kemudian berdoa 2 jam lamanya. Beberapa penangkap merasa sedih menangkap orang tua yang begitu baik hati. Dalam perjalanannya kembali ke Smyrna, kepala prajurit yang memimpin pasukan itu berkata, "Apa salahnya menyebut kaisar sebagai Tuhan dan mempersembahkan bakaran kemenyan?" Dengan tenang Santo Polikarpus mengatakan bahwa ia tidak akan melakukannya.
Gubernur Romawi yang mengadilinya berusaha mencari jalan keluar untuk membebaskan uskup tua itu. Lalu berserulah gubernur itu, "Hormatilah usiamu, Pak Tua, bersumpahlah demi berkat Kaisar. Ubahlah pendirianmu serta berserulah, enyahlah orang-orang Kristen kafir." Sebenarnya, gubernur Romawi itu ingin Santo Polikarpus menyelamatkan dirinya sendiri dengan melepaskan dirinya dari orang-orang Kristen yang dianggap kafir itu. Namun Santo Polikarpus hanya memandang kerumunan orang yang sedang mencemoohnya sambil menunjuk ke arah mereka dan berseru, "Enyahlah orang-orang kafir." Gubernur Romawi itu berseru lagi, "Angkatlah sumpah dan saya akan membebaskanmu. Hujatlah Kristus." Santo Polikarpus pun berdiri dengan tegar dan berkata, "Selama 80 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat mencaci raja yang telah menyelamatkanku?" Pertukaran pendapat antara sang uskup dan gubernur Romawi tersebut berlanjut. Pada suatu saat, Santo Polikarpus menghardik lawan bicaranya, "Jika kamu berpura-pura tidak mengenal saya, dengarlah baik-baik. Saya adalah orang Kristen. Jika Anda ingin mengetahui ajaran Kristen, luangkanlah satu hari khusus untuk mendengarkan saya." Gubernur Romawi itu pun mengancam akan melemparkan dia ke binatang-binatang buas. "Panggil binatang-binatang itu," seru Santo Polikarpus. "Jika hal itu akan mengubah keadaan buruk menjadi baik, tetapi bukan keadaan yang lebih baik menjadi lebih buruk." Ketika ia diancam akan dibakar, Santo Polikarpus menjawab, "Apimu akan membakar hanya 1 jam lamanya, kemudian akan padam. Namun api penghakiman yang akan datang adalah abadi." Akhirnya Santo Polikarpus dinyatakan sebagai orang yang tidak akan menarik kembali pernyataan-pernyataannya itu. Rakyat Smyrna pun berteriak, "Inilah guru dari Asia, bapa orang-orang Kristen, pemusnah dewa-dewa kita, yang mengajarkan orang-orang untuk tidak menyembah dewa-dewa dan mempersembahkan korban sembelihan." Gubernur Romawi pun menitahkan agar Santo Polikarpus dibakar hidup-hidup. Ia diikat pada sebuah tiang pancang dan dibakar. Api kemudian berkobar. Namun menurut para saksi mata, badan orang suci ini tidak termakan api. Ia berada di tengah, tidak seperti daging yang terbakar, tetapi seperti roti di tempat pemanggangan, atau seperti emas perak dimurnikan di atas tungku perapian. Mereka mencium aroma yang harum, seperti wangi kemenyan atau rempah mahal. Dan seperti yang dikatakan Santo Polikarpus sebelumnya, api hanya menyala selama 1 jam lalu padam. Dan uskup Polikarpus tetap sehat bugar, berdiri di atas sisa-sisa kayu pembakaran. Seorang algojo kemudian menikam sang uskup tepat di lambungnya. Dan Santo Polikarpus kemudian wafat sebagai martir. Ia pergi untuk tinggal selama-lamanya bersama Raja Ilahi yang telah dilayaninya dengan gagah berani. Kemartiran Santo Polikarpus terjadi sekitar tanggal 23 Februari 155 atau 156 di Smyrna. Dia biasanya digambarkan dengan mengenakan pallium atau sedang memegang sebuah buku, yaitu menggambarkan suratnya kepada umat di Filipi. Santo Polikarpus dihormati sebagai santo pelindung dari disentri dan dari penyakit telinga. Dan pestanya diperingati pada tanggal 23 Februari. Sahabat Katolik yang terkasih, demikian kisah hidup Santo Polikarpus. Semoga bisa menjadi suri tauladan bagi kita semua.
Santo Polikarpus, doakanlah kami. Sampai jumpa lagi sahabat Katolik. Salve.